Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball setelah international break yang memakan waktu cukup lama dan di tengah-tengah kesibukan gue ya, jadi akhirnya gue balik lagi bikin video dan gue berusaha lagi ya untuk aktif kembali untuk bikin konten buat kalian, terutama untuk konten Mikey Ball ini juga mic up ya yang ngebahas CODM. Jadi ada satu video spesial gue mau bikin, nggak tahu kapan, stay tune aja. Jadi once nanti mic tabnya langsung udah gue bikin dan udah gue upload, gue akan kasih tahu ke kalian. Oke, tapi sekarang kita masuk ke konten Mikey Ball dulu. Finally, uh, pertandingan di berbagai macam liga udah dimulai lagi setelah international break yang buat gue pribadi agak useless sih, karena Nations League ini ampun, untuk apa diadakan gitu loh, untuk apa digelar juga gitu ya. Ini sih kayak buat gue cuma akal-akalan Severin doang sih, biar ada pemasukan dan ya biar nambah-nambahin aja jadwal gitu. Udah ke buru apa ya, keburu dibikin lah jadwalnya gitu, dan keburu dibikin juga kompetisinya. Jadi ya mungkin mikirannya duit aja ya, nggak tahu dah gitu. Dan bikin pemain banyak yang cedera aja tuh, kayak gitu-gitu, nggak mikir gitu. Severin ini ampun, bener-bener nggak tahu, pas tua dikutuk kali emang seluruh insan sepak bola, mau itu pemain, supporter, manajemen dan lain-lain lah. Karena ya buat gue Nations League tuh termasuk useless aja buat gue. Oke, gak usah lama-lama lah, kita langsung masuk aja ke pembahasan preview gue. Yang pertama, gue mulai dulu dari Liga Inggris karena ada dua pertandingan yang menarik untuk tonton. Yang pertama itu adalah NLD, North London Derby, ya dimana Arsenal akan bertemu dengan Spurs malam ini. Jadi pas gue upload mungkin udah mulai 1-2 menit lah gitu, ngelawan Spurs di Emirates Stadium. Gua bilang sih dua-dua lagi dalam performa yang ya gue bisa bilang lagi dalam performa terbaiknya mereka lah gitu. Walaupun ya uh, kita tahu Arsenal maupun Spurs juga gak bisa dibilang konsisten juga, dan terbukti uh, gue lihat di ya lawan MU itu mereka keteteran untuk Arsenal. Sementara kalau untuk Spurs ya Spurs is Spurs gitu. Kadang-kadang mereka lawan tim yang kayak sekelas West Ham pun mereka kadang kesusahan. Bahkan lawan siapa kalau nggak salah ya, lawan Sporting Lisbon aja mereka bisa kalah 3-0. Jadi pertandingan ini tuh gue bisa bilang bakal syarat kejutan, karena nggak ada yang tahu siapa yang bakal menang. Gue jujur pun juga secara pribadi nggak tahu nih siapa yang bakal menang. Tergantung nanti form of the day di pertandingan NLD ini ya. Tapi kalau gue lihat dari segi performa dan konsistensi sih, sampai sebelum NLD ya, gue sih cenderung akan sedikit mengunggulkan Arsenal ketimbang Spurs. Walaupun Spurs ya kita tahu juga ya, uh, mereka pun juga ya lagi di atas angin juga sih sebenarnya. Tapi ya uh, gue melihat berdasarkan konsistensi permainan lah yang mereka udah jalanin gitu sebelum pertandingan derby nanti. Dan ya gue pikir Arsenal sedikit gue unggulkan di sini. Tapi bukan nggak mungkin juga kalau Arsenal banyak apa ya, ibaratnya in this konteks Arteta masang pemainnya nggak bener, atau ganti pemain di waktu yang salah. Nah bisa jadi Spurs akan memanfaatkan momentum itu untuk ya ibaratnya memenangkan pertandingan inilah gitu ya. We'll see
gimana nanti pertandingannya bakal berjalan. Dan berikutnya itu gue mau bahas Manchester Derby, City versus United di Etihad. Gue bisa bilang nih dua tim juga bener-bener lagi apa ya, bisa juga lagi on fire ya kalau gue bilang ya, melihat kiprah mereka sampai sebelum Manchester Derby nanti gitu. Dimana ya United kita tahu ya, walaupun di awal-awal sempet bisa dibilang gimana ya kalau bisa gue bilang masih agak bingung lah gitu untuk bermain dengan caranya si ETH. Tapi perlahan-lahan mereka udah mulai nunjukin performa mereka di bawah ETH, dan ya terbukti memang mereka pun juga bisa bermain dengan gameplaynya si Erik ten Hag. Dan ya kalau untuk City ya kita tahu sendiri lah ya, City gitu, dengan segala kekuatan mereka dan juga dengan kedalaman squad yang mereka miliki. Lebih-lebih juga ya sekarang ada Haaland gitu, dimana ya Haaland akan jadi apa ya, ibaratnya solusi yang bisa mereka hadirkan ketika gimana ya, dimana mereka buntu lah gitu, bisa dibilang solusinya yaitu Haaland salah satunya gitu. Dan ya Haaland sejauh ini gue lihat membuktikan bahwa dia bisa jadi solusi atas mandeknya serangan City yang kadang-kadang bisa banyak terjadi gitu loh dalam satu pertandingan. Dan ya itu kelihatan banget di musim kemarin bahwa mereka tuh buntu banget dalam hal finishing. Dan sekarang ada Haaland ya, dan Haaland pun bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi jawaban atas finishing City yang bisa dibilang cukup buruk sih gitu. Nggak buruk-buruk amat, cuman ya tidak maksimal dalam tidak maksimal untuk memanfaatkan finishing momennya itulah gitu. Yang jelas sih ya ini pertandingan bakal seru sih jujur, dan gue agak tahu siapa yang bakal menang di pertandingan ini gitu. Ya ini kurang lebih sama kayak NLD tadi, ini tergantung form of the day aja gitu. Dan gue rasa sih ya kalau tidak ada kejutan, mestinya sih City bakal lebih unggul sih atas United. Cuma nggak tahu nih, soalnya United juga lagi dalam masa misalnya masa berkembangnya mereka lah gitu, lagi merangkak naik juga dalam segi gameplay ya terutama ya. Jadi ya segala sesuatu bisa kejadian nih, everything could happen on this derby. Jadi ya kita tunggu gimana nanti jalannya pertandingan. Ya ini kurang lebih situasinya sama aja lah kayak North London Derby yang gue bahas tadi gitu. Oke, terus kita sekarang lanjut dulu ke liga yang lain ya. Kalau misalkan Liverpool lawan Brighton, nah ini sambil ini ya gue lihat ya, gue rasa kalau Liverpool masih gak konsisten kayak kemarin, gue nggak mungkin Liverpool akan sangat kesulitan untuk bersaing di papan atas Liga Inggris. Percayalah, kalau Liverpool mainnya kayak beberapa pertandingan terakhir, kayak 3 atau 4 pertandingan terakhir lah gitu. Nah sekarang kita mau ke La Liga dulu. Ada satu pertandingan menarik, itu Sevilla lawan Atletico Madrid. Nah kita tahu ya dua-dua ini pun juga ya bisa dibilang lagi dalam periode yang ya kurang gitu baik lah untuk kedua tim, dimana Atleti baru aja kalah di Derby Madrid kemarin, serta Sevilla yang gue lihat belum kelihatan nih performa mereka seperti musim lalu. Nah ini bakal jadi seru karena ya gue lebih ke penasaran sebenarnya apakah Sevilla bisa bangkit untuk
pertandingan ini atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak berubah ya, Atletico Madrid cenderung lebih diunggulkan di sini ya. Walaupun gue sebenarnya juga jujur aja gue nggak gitu seneng sih sama Simeone bener, karena tiap kali mereka udah unggul 1 gol aja parkir bis itu, males banget bener-bener nonton Simeone yang sekarang. Kayak nggak ada permainan lain aja, bingung. Oke, lanjut lagi ke gue rasa Bundesliga. Kalau Bundesliga, selain Munchen lawan Leverkusen kemarin ya ini udah nggak ada lagi sih jujur aja. Dan ya Bayern Munchen is Bayern Munchen sih, kemarin menang 4-0 ya, which is pretty usual lah melihat mereka menang gitu. Terus gue coba lihat dulu Liga Italia. Ada satu pertandingan seru, itu Inter lawan Roma ya. Gue bisa bilang ini dua tim tidak konsisten loh sepanjang musim ini ya, sampai hari ini lah, at least mereka nggak konsisten jujur aja. Inter ya agak labil untuk musim ini ya. Udah di Derby Milan mereka kalah, lawan Udinese pun mereka nggak bisa menang juga gitu. Jadi ya ini gue bener-bener nggak ngerti ini Inter ada apa sebenarnya. Bahkan tuh mereka tuh kalau nggak salah tuh ya udah membuang beberapa peluang mereka untuk merebut 3 poin lah gitu, bisa dibilang ya. Contohnya ya 2 pertandingan mereka tadi gitu. Jujur Roma pun juga mengalami hal yang sama ya, itu kelihatan banget sih. Lawan lawan Udinese pun mereka pun juga emang nggak bisa menang juga, itu bingung banget sih jujur aja. Sama-sama kalah sama tim kayak Udinese itu nggak paham sih bener-bener. Ya awal-awal Roma bagus lah gitu, cuman makin lama makin kelihatan ya emang di bawah Mourinho ya tidak ada yang berubah juga tuh. Bahkan bisa jadi lebih buruk ketimbang pelatih-pelatih sebelumnya gitu ya. Ibaratnya cuman kedatangan Mourinho tuh cuma kayak mengatasi masalah sementara doang, tapi tidak menjadi jawaban atas masalah permainannya Roma. Itu sih yang gue lihat. Dan ya ini gue belum nggak tahu nih siapa yang bakal menang, karena mereka semua tidak konsisten dua tim ini, dan permainan mereka juga ya bisa dibilang cukup buruk gitu. Jadi gue jujur gak bisa nebak, bahkan gue bisa bilang ini pertandingan akan berimbang sepanjang pertandingan gitu. Karena ya satu, permainan mereka juga lagi bapuk dua-duanya gitu, yang tadi gue bilang. Dan kedua ya ini emang mainnya udah sama-sama fisik aja sekarang gitu, mereka lebih bermain fisik. Dan itu ya walaupun Inter lebih unggul sedikit ya dalam segi gameplay, tapi ya balik lagi ya, kalau mereka setak ya main fisik lagi, crossing lagi, udah gitu doang sih yang bisa gue lihat gitu. Ya itu sih yang bisa gue bahas dari Inter sama Roma. Dan kalau Ligue 1 gue gak mau bahas, males banget. Itu yang menang pasti PSG lagi. Dan gue mau lihat dulu sebelum gue akhirin, nggak ada lagi untuk Eredivisie. Gue tadi sempat lihat udah nggak ada. Oke, itu aja mungkin preview yang bisa gue berikan untuk kalian. Terima kasih nonton Mikey Ball kali ini, dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya.